Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di bab pertama di kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Mari kita simak ke slide selanjutnya. Oke, di bagian pertama itu kita akan membahas ciri-ciri pengertian. Kemudian yang bagian kedua kita akan bahas interpretasi teks, laporan hasil observasi, dan yang ketiga kita akan bahas struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih penyusunan teks laporan hasil observasi. Oke, kalau kita lihat dari gambar yang Ibu kasih di sini ada gambar pantai dan laut. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Tentu saja kita akan membahas tentang bagian-bagian atau informasi yang ada di dalam pantai ini tersebut. Oke, kalau kita lihat dari pengertiannya di sini sudah cukup jelas bahwa isinya itu tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jelas di sini bahwa yang kalian tulis, yang kalian amati, yang kalian lihat dari tingkah laku, keadaan, kondisi, situasi dari objek yang kalian teliti. Kemudian kita lihat dari ciri-cirinya. Di sini ada bersifat objektif, global, universal. Objektif di sini kalian hanya berfokus pada satu objek. Di sini global, universal berarti sifatnya itu lebih ke umum. Objek yang dibicarakan dibahas adalah objek tunggal. Objek tunggal itu tadi yang tadi sudah Ibu jelaskan hanya satu ya. Jadi kalau misalkan kalian bahas pantai, yang kalian bahas itu hanya pantainya saja. Jangan kalian bahas yang lain-lainnya. Ditulis lengkap, sempurna, kemudian berdasarkan fakta. Jadi yang kalian tulis itu sesuai dengan hasil pengamatan. Tidak boleh kalian tambahin atau tidak boleh kalian kurang-kurangi. Kemudian merupakan hasil penelitian terkini. Kemudian mengandung prasangka dugaan. Maksudnya di sini tidak mengandung prasangka, jadi hasilnya itu harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh ada kata mungkin, tidak boleh ada kata barangkali. Jadi di sini sifatnya fakta. Kemudian yang terakhir saling berkaitan. Saling berkaitan nanti maksudnya di sini antar paragraf 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Informasi yang terdapat pada teks laporan observasi ini harus berdasarkan fakta. Tidak boleh kalian karang-karang sendiri. Kemudian informasinya juga kalian harus cari dengan benar. Jadi tidak boleh ada informasi yang ngarang. Contoh misalkan kalian meneliti sebuah pantai. Kalian ingin berusaha menambah-nambah informasinya. Contohnya misalkan pantai ini terkadang di malam hari akan berwarna merah. Itu benar nggak berwarna merah? Kalau emang benar, oke, kalian boleh tulis. Tapi kalau misalkan tidak, kalian tidak boleh menulis yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke, struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama itu definisi umum. Definisi umum ini isinya baru berupa pengertian. Contoh misalkan kalian ingin membahas pantai tadi. Berarti kalian kasih tahu apa itu pantai, bentuknya seperti apa. Itu kalian jelaskan di definisi umum. Kemudian di bagian yang kedua ada definisi bagian. Nah, nanti kalian itu dijelaskan secara rinci. Misalkan pantainya terletak di mana, kemudian warna air lautnya seperti apa, kemudian keadaan fisik di sana seperti apa, atau di sana ada pasir putihnya, banyak karangnya, atau di sana juga ada beberapa banyak turis dari luar negeri. Nah, itu akan dijelaskan di definisi bagian, di struktur bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga itu definisi manfaat atau perilaku. Maksudnya di sini kalian di paragraf ini, di bagian ini kalian menjelaskan manfaat dari hasil pengamatan kalian. Contoh yang kalian laporkan itu pantai tadi. Apa sih kira-kira manfaat dari pantai tadi? Misalkan untuk wahana rekreasi, sebagai tempat refreshing, sebagai tempat hiburan. Nah, itu nanti akan kalian jelaskan di paragraf
atau di bagian definisi manfaat. Terakhir, itu penutup atau kesimpulan. Berarti kalian di sini menyimpulkan dari awal sampai akhir di bagian penutup ini. Kemudian kalian juga berikan berupa tanggapan. Misalkan tanggapannya di sini, misalkan pantai ini sangat bagus untuk dikunjungi karena memiliki daya tarik yang luar biasa. Masih berbau alami di sini. Nah, itu nanti kalian kasih tanggapan kalian di bagian terakhir. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada kata, kemudian frasa. Frasa itu dia lebih dari satu kata, tetapi bisa diartikan. Contohnya frasa yaitu saya makan, itu lebih dari satu kata. Kemudian verba, verba itu adalah kata kerja, dan nomina itu adalah termasuk kata benda. Lanjut ke kalimat definisi dan deskripsi. Maksudnya di sini adalah kalimat yang menunjukkan sebuah informasi. Contoh, pantai adalah, berarti kalian menjabarkan informasi tersebut. Kemudian kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks itu terdiri dari satu induk kalimat yang ada subjek, predikat, sama objek. Contoh, saya pergi ke pantai. Kemudian kalau kalimat kompleks, dia terdiri dari dua induk kalimat yang disambung menggunakan konjungsi. Contoh, saya pergi ke pantai dan ayah pergi ke kantor. Nah, itu ada dua kalimat yang disambung menggunakan konjungsi berupa dan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah cara membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentunya kalian wajib menentukan topik apa yang ingin kalian amati. Kemudian kalian merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Maksudnya di sini adalah kalian merencanakan atau melakukan rencana untuk mengamati objeknya. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Berarti kalian itu adalah mengamati dari objek kalian pilih. Kemudian meneliti ulang hasil pengamatan. Kalian teliti ulang, ada nggak informasi yang kira-kira tidak sesuai dengan fakta, itu tidak boleh ditulis ya. Jadi semua hasil pengamatan itu wajib berupa fakta. Kemudian kalian buat kerangkanya berupa poin-poin pentingnya per paragraf. Kemudian kalian menyusun laporan hasil observasi. Kalian susun sesuai dengan struktur. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ada 4 struktur ya. Kalian jelaskan sesuai dengan struktur. Yang pertama tadi Ibu bilang definisi umum, kemudian definisi bagian, kemudian kalian baru lagi menulis tentang manfaatnya, kemudian terakhir penutup. Lanjut, kalian membenahi laporan. Kalian teliti lagi ada yang salah atau tidak.